Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Silvana, NIM C14190054. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Ciri sekunder primer berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Dapat dilihat pula dari gonad dan organ reproduksinya. Contohnya adalah kantung sperma. Sepasang organ memanjang terletak pada dinding dorsal sebagai tempat untuk pembentukan sel spermatozoa. Kemudian vas deferens sebagai tabung yang menghubungkan testis dengan lubang urogenital pada ikan jantan. Kemudian ovum sebagai tempat untuk membuat telur, dan oviduk atau saluran ovarium yang terbuka ke arah ovipor pada ikan betina. Ciri seksual sekunder dibagi menjadi dua, yaitu dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfisme berupa morfologi, ukuran, bentuk tubuh, organ khusus, contohnya gonopodium, dengan catatan saat melihat ukuran harus pada umur yang sama. Kemudian dikromatisme, contohnya adalah warna dan corak, tetapi ada catatannya pada umur yang sama, hanya saja umumnya pada ikan hias. Pada reproduksi ikan membutuhkan kelenjar kelamin atau gonad. Pada ikan betina, sel telur dihasilkan oleh ovarium, sedangkan pada ikan jantan, sel sperma dihasilkan oleh testis. Gonad itu sendiri memiliki bentuk yang memanjang, longitudinal, dan memiliki jumlah yang sepasang, terletak di bawah gelembung renang. Reproduksi jantan pada ikan menggunakan testis. Pengeluaran sel sperma dimulai dengan perkawinan lalu menghasilkan sperma. Sperma bergerak melalui vas deferens menuju lubang urogenital. Proses keluarnya sel telur dimulai dari pembuatan sel telur di dalam ovarium. Telur dikeluarkan melalui oviduk ke arah ovipor untuk mengarahkan sel telur ke arah kloaka, bukan ke ureter. Pada kepiting, organ reproduksi jantan berupa sepasang testis dan sepasang vas deferens. Pada betina, sepasang ovarium, oviduct, dan spermatekal. Pada udang, organ reproduksi jantan berupa sepasang testis dan vas deferens, sedangkan pada organ reproduksi betina berupa sepasang ovarium, oviduct, dan telikum. Pada kijing Taiwan, pada jantan warna insang putih, insang mengandung sperma. Cangkangnya tidak memiliki sisik yang menonjol, sedangkan pada kijing betina warna insang merah karena mengandung telur, cangkang tampak lebih tebal dan sisinya yang menonjol. Mengetahui kematangan gonad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melihat morfologi dan histologi. Morfologi dapat dilihat langsung di lapangan ataupun di laboratorium, sedangkan untuk melihat histologi menggunakan laboratorium. Terdapat beberapa tahapan dalam tingkat kematangan gonad, yaitu bisa disebut TKG. TKG itu sendiri dapat mempermudah dalam melihat perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah, dan memiliki fungsi sebagai untuk memahami siklus reproduksi ikan dan penduga status reproduksi ikan. TKG terdapat 5, yaitu TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, dan TKG 5. Semakin tinggi TKG, maka semakin tinggi pula fekunditas ikan. Tingkat kematangan gonad pada lele betina pada TKG 1 yaitu adalah virgin, ovari tipis berbentuk pita putih, dan telur tidak dapat diidentifikasi. TKG 2 mulai masak, ovari mulai melebar dan menebal, berwarna merah, kelamin mulai dapat didefinisikan. TKG 3 hampir masak, ovari semakin tebal dengan warna coklat kehijauan. Pembuluh darah mulai terlihat melingkari gonad, mulai terlihat sel telur. Pada TKG 4 masak, gonad berbentuk sempurna, berwarna coklat kehijauan lebih jelas, telur terlihat jelas. Pada TKG 5 terjadi running ripe atau gonad berwarna merah mirip dengan TKG 1 dan 2.
Sebaran diameter telur berfungsi untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan. Metode yang umumnya dilakukan adalah dengan mengkoleksi seluruh gonad dari dalam perut ikan. Sebaran diameter telur didapat dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter pada tiap bagian. Fekunditas adalah semua telur-telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Penentuan fekunditas dilakukan dengan mengambil ovari ikan betina yang matang gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Fekunditas memiliki asumsi sebagai jumlah telur yang terdapat dalam ovari pada ikan yang telah mencapai TKG 3, 4, dan 5. Metode menghitung jumlah telur dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode jumlah, metode volumetrik, metode von Baer, metode gravimetrik. Merupakan metode yang umum digunakan untuk mengkoleksi seluruh gonad dari seluruh perut ikan dan kemudian ditimbang, dan butiran telur dihitung. HSI merupakan kependekan dari nilai Hepatosomatic Index, merupakan persentase perbandingan antara bobot hati dengan bobot ikan yang menggambarkan proses metabolisme di hati. Hati memiliki berbagai fungsi sebagai vitelogenesis atau berhubungan dengan pembentukan kuning telur, sebagai detoksifikasi racun, berhubungan dengan status kesehatan ikan, menjaga kesehatan ikan berkaitan dengan sekresi empedu dan dekomposisi dan metabolisme, berhubungan dengan cadangan energi dan dekomposisi lemak. Rumus HSI sendiri adalah bobot hati atau WH dibagi bobot tubuh ikan atau W dikali 100, yang hasilnya adalah dalam bentuk persen. Sedangkan GSI merupakan singkatan dari nilai Gonadosomatic Index, merupakan suatu proses perhitungan tingkat kematangan gonad melalui perbandingan antara bobot gonad dengan bobot ikan dengan rumus GSI sama dengan bobot gonad dibagi bobot tubuh ikan dikali 100. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu horman, yang artinya yang menggerakkan. Hormon memiliki arti senyawa bahwa bahan kimia yang bersifat membawa sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Induksi hormon memiliki berbagai metode, yaitu dalam penyuntikan, perendaman, maupun oral. Cara penyuntikan terbagi menjadi 4, yaitu intraven, intramuskular, intrakranial, dan intraperitoneal. Hipofisa merupakan kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam sela tursika. Hipofisa berbentuk agak membulat, berwarna putih dengan berat 2 sampai dengan 3 mg. Hipofisa mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin, sedangkan hipofisasi merupakan teknik penyuntikan hormon ke ikan dengan mengendalikan hormon yang terkandung dalam hipofisa, bertujuan untuk merangsang pemijahan. Jenis-jenis donornya berupa donor homoplastik, donor heteroplastik, dan donor universal. Rekayasa kelamin terdapat 4 teknik pemuliaan ikan. Yang pertama adalah ginogenesis, yaitu perkembangan embrio dikendalikan semata-mata oleh inti telur. Tujuannya memperoleh individu yang memiliki sifat sama dengan induk betina. Yang kedua adalah androgenesis, yaitu perkembangan embrio dari telur yang telah diradiasi, melibatkan hanya inti jantan dengan tujuan memperoleh individu yang memiliki sifat sama dengan tetua jantannya. Yang ketiga adalah sex reversal, yaitu teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan dengan tujuan menghasilkan populasi yang berkelamin sama atau tunggal, atau disebut monoseks. Yang keempat adalah polyploidiasasi, yaitu merupakan proses terbentuknya individu polyploid
yaitu individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom. Teknik bioassay. Bioassay merupakan uji hayati yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah ELISA, merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Yang kedua adalah direct, merupakan teknik yang paling sederhana untuk mendeteksi atau mengukur konsentrasi antigen dengan menggunakan antibodi spesifik. Yang ketiga adalah sandwich, merupakan metode yang memilih kelebihan tertentu, salah satunya tidak diperlakukan purifikasi larutan sampel yang mengandung antibodi atau antigen yang diinginkan. Yang keempat adalah kompetitif, merupakan prinsip dasar dengan menambahkan suatu kompetitor ke dalam lubang mikrotiter. Preservasi memiliki arti pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan menurut KBBI. Preservasi sperma adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma. Tujuan preservasi sperma yaitu intensifikasi produksi benih, menghindari gamet mengalami lewat matang, menggantikan biaya pemeliharaan induk, memudahkan pemijahan sel sperma, dan memungkinkan pemijahan pada saat pematangan gonad yang berbeda antara jantan dan betina. Faktor yang mempengaruhi preservasi sperma adalah suhu, tekanan osmotik, dan sumber nutrisi. Terdapat larutan yang dibutuhkan dalam preservasi sperma, yaitu larutan extender. Fungsinya sebagai larutan pengencer dan juga sebagai sumber nutrisi pada sperma. Larutan extender memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki, seperti tidak beracun, bersifat isotonik, mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa, menjamin kehidupan spermatozoa dalam waktu lama, dan menyediakan sumber nutrisi bagi spermatozoa. Sekian video saya kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.